Sampurasun, jumpa lagi dengan channel Kang Cariyos. Saat ini saya sedang berada di Yogyakarta, tepatnya di Pleret. Kali ini saya akan melakukan penelusuran mengenai batu yang dipercaya terdapat telapak kaki kuda sembrani. Itu yang atas, bekas perutnya itu, atas. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus perjalanan Kang Cariyos. Ada yang datang dari atas. Ya, ada. Yang sana itu toh. Itu istrinya Sultan Agung, permaisurinya. Siapa sih namanya? Gusti Ratu Putri apa sapa jenenge? Nek nang London. Tapi beranya itu di sana loh, yang di sini apanya ya? Jadi kayak ada yang nyamperin, tapi perasaan kok masih di sana beliau nih. Itu cuma itu aja ya? Iya, nanti kita pindah tempat. Jadi saling berhubungan. Oh, Saling berhubungan. terputus segini gitu ya berarti. Cuma gitu aja. Itu tuh batu atau tembok sih? Batu Batu ya? putih, batu. Oh, mungkin tadinya batunya tuh gede, nyambung ke situ terus. Ya emang, jadi memang apa? Bukit toh dulu dari sini kan semua arahnya ke sini, Nyambung miringnya nyambung semua karena ditambang. Cuman karena sama ditambang masyarakat. akhirnya berkurang. Nah, ini kan Cuman kota-kota karena jadi warga kan, sekitar masih menghargai petilasan ini, tetap disisakan, nggak ditambang. Gitu. Dilestarikan. Oh, jangan ini kan sampai batu hilang. putih Kan? nih. Ini kan batu putih ditambang. Oh, ya tambah. Batu, oh itu yang di sana kan, kayak kotak-kotak ini. Nah itu kan diambil itu ya? dulunya bukit utuh. Cuman karena terus ditambang warga, cuman untuk menghargai petilasan disisakan. Dulu waktu kecil saya utuh semua, jadi kayak bukit, bener-bener bukit, terus ada petilasannya itu. Itu kalau dulu mitosnya itu ya nggak tahu, cuman maksudnya nek cerita dari mulut ke mulut dari masyarakat itu kan memang petilasan ini bekas tapak kuda sembrani sama tadi perut. Atau dulu katanya jatuh di sini, jadi akhirnya apakah itu dulu kendaraannya Panembahan Sultan Agung atau dari permaisuri beliau atau dari peninggalan juga kurang tahu. Cuman mitosnya orang-orang yang di sini juga sering melihat itu dulu, nggak sekarang karena sudah terang benderang kayak gini. Ini jarang dulu katanya gitu, jadi masih sering ada penampakan kuda yang ada sayapnya itu. Jadi dari ringkian kuda akhirnya berjalan terus lihat terbang, masyarakat sekitar dulu yang simbah dulu katanya masih sering itu. Dan itu nggak hanya di sekitar sini, di Pleret. Iya, Sampai di masih Bunguran satu juga kawasan. masih satu kawasan dan muter. Kalau malam itu ada yang meskipun di wilayah sendiri-sendiri. Iya sih, bener. Kalau aku sih ngelihatnya sampai hari ini pun kadang-kadang kudanya itu kalau tengah malam itu masih keliling. Terbang kan? Masih terbang. Kadang ke yang benteng Mataram yang di itu deket yang sekarang dipakai buat food court itu, yang buat itu. Kadang ke situs Kerto juga gitu, karena memang satu komplek gitu. Jadi sobat Kang Cariyos dimanapun kalian berada, kali ini tim Divisi Jogja lagi-lagi kita diajak Kang Cariyos untuk mengunjungi salah satu situs yang lumayan menarik kalau kita kulik sejarahnya gitu. Untuk kali ini saya ditemani dengan Om Win, salah satu warga lokal di sini gitu. Nanti kita akan keliling-keliling daerah sini, kita akan mengulik lagi sejarah apa aja yang ada di sini gitu. Salah satunya di sini, di sebelah sana tadi ada petilasan tapak kuda sembrani gitu. Jadi kuda tersebut merupakan tunggangan atau kendaraan oleh Kanjeng Sultan Agung, seperti itu. Kalau zaman sekarang udah pakai BMW, pakai Mercy gitu Om ya. Cuman kalau zaman dulu karena tingkat spiritualis dari Kanjeng Sultan Agung itu tinggi, jadi beliau itu dikasih
keistimewaan gitu, bisa punya tunggangan atau apa ya namanya, kendaraan yang berwujud kuda sembrani. Mungkin iya, mungkin di sini disebut kuda sembrani. Mungkin kalau dari dunia di Timur Tengah buruk atau apa, hampir-hampir sejenis iya, itu. Jadi sejenis itu. dulu simbah-simbah zaman dulu juga sering cerita gitu. Di kayak ada suara ringikan kuda, kemudian kuda berjalan dan berlari, akhirnya terbang. Itu memang dulu simbah-simbah sering cerita gitu. Nah, sekarang mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang masih melihat penampakan itu. Nggak tahu apakah termasuk kalau dari apa juga jenisnya kita nggak tahu. Nah, nanti kita juga setelah lihat ini kita naik ke atas, jadi katanya memang udah ada yang nyamperin ke sini. Iya, tadi suruh ke pas atas. kita baru datang tuh ada sosok yang datang menyambut gitu, tapi sosoknya berada di yang sana ya, Om, ya, atas. Nah, di atas. Nanti kita naik ke atas. Naik ke atas. Cuman sebelum naik ke atas ini saya tambahkan dulu, kita kembali ke topik awal terkait kuda sembrani tadi. Jadi kalau versi yang saya lihat itu kudanya itu kenapa di situ ada bekas tapaknya itu kayak semacam, kalau zaman sekarang tuh kayak bandaranya gitu, tempat landingnya gitu loh, Kang. Jadi kayak ketika dia mau turun ke bumi itu jadi kayak tempat pijakannya gitu, landingnya gitu. Tapi nggak cuma sekali dua kali, memang itu jadi pacuannya buat landing gitu. Makanya Saking seringnya jadi saking membekas. saking membekas. Sama ada yang cekukan yang agak atas yang mungkin Om Bin tadi bilang Di perutnya perut. itu sebenarnya lebih ke, ada sih memang dia kayak mungkin landingnya terlalu kenceng akhirnya nabraknya itu, tapi juga di situ juga ada fungsi lain, jadi kayak tempat wadah minumnya gitu. Jadi ketika dia si kudanya itu mungkin haus, ketika berpijak di situ dia bisa minum di kubangan yang besar gitu. Nanti sambil diselipin gambarnya ada di situ. Seperti itu. Tapi dia telapak kakinya itu dari bawah ke atas gitu ya, ini. Iya. Soalnya dia dari bawah ke atas gini nih. Kan Dia 4 itu kan? Dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas sih hitungannya? 4. Jadi keempat-empatnya nampak gitu loh. Kan ada 4 tadi. Iya. Ah, Dia itu cuma dia berurutan gini. Tek 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 gitu kan. iya. Ya bisa jadi mungkin pas turun yang hari ini ditapakkan yang ini, nanti besoknya agak naik, itu kan bisa. Jadi nggak selalu tepat di itunya gitu. Seperti itu. Oh, berarti bisa jadi dia dari atas terus napaknya ke situ ya. Atau bisa jadi dari bawah pas mau terbang ke situ dulu. Bener gitu. Jadi kalau pas mau terbang juga dia kan Itu kayak mungkin kayak pesawat pas landingnya sama take off-nya mungkin gitu. bener. Jadi ancang-ancang pas mau terbangnya itu kayak didek gitu baru dia terbang. Kayak gitu. Karena kan memang beliau Kanjeng Sultan Agung kan setiap sholat Jumat kan selalu ke Mekah ya, ke Mekah. Jadi dia naik kuda sembraninya ini seperti itu sampai sana. Jadi habis ini kita langsung lanjutnya ke mana dulu? Mau ke naik apa mau ke nengok si Gua Siluman? Nek dari tempat ini mah nggak ada kaitannya, cuman kalau mau ke sana deket juga atau langsung naik, Nggak apa-apa sih ke Gua Siluman. ya kita nengok Gua sebentar Siluman. ke sana. Sebentar. Mumpung sampai sini. Ya, paling 500 meter juga kok. Oke, ikutin kita terus Sobat Kang Carios. Kita akan kulik. Kalau di sini kan auranya positif ya. Kita coba pindah sedikit 500 meter ke sana. Aku orangnya udah nggak enak nih. Kalau di sana soalnya lumayan. Kalau di sini kan positif nih. Kalau yang di Gua Siluman itu memang banyak. Tapi Banyak. sebentar, saya di sini ini dulu ya. Mudah-mudahan nanti malam kuda sembraninya datang ke mimpi saya. Amin. Jadi saya kalau diizinkan saya mau coba naik. Iya, mudah-mudahan. Udah energinya udah nyambung dari tadi. Udah. Oke, udah ada. Pamitkan dulu kuda sembraninya. Kita lanjut dulu ke tempat yang lain ya. Hatur nuhun. Hatur nuhun.